Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan melakukan video tentang koleksi saya tentang suatu judul yang mana merupakan judul manga paling favorit saya sepanjang masa, yaitu One Piece. Dan sebenarnya dulu udah pernah bikin video kayak gini, ada yang koleksi One Piece dan ada juga yang perbedaan One Piece dengan versi-versi lainnya, versi luar negerinya maksudnya. Tapi kali ini saya mau bikin yang versi lebih komplit lagi atau versi lebih update-nya lah. Bukan cuma versi berbagai negaranya aja, tapi juga versi berbagai edisi ya, atau bentuk-bentuknya yang mempunyai edisi masing-masing. Ya mungkin lebih gampang dijelasin kalau langsung aja kita mulai ya. Yang paling pertama mungkin saya akan lakukan seperti biasa, itu perbedaan versi berbagai negara. Pertama versi Indonesia, sudah pasti versi negara kita. Lalu yang kedua ada versi Jepang aslinya, versi tankobon. Lalu ada versi Inggris, Viz Media. Ini 3 yang saya punya dari dulu ya. Dan yang paling umum yaitu versi Indonesia, versi aslinya, dan versi bahasa Inggris yang paling internasional. Dan ada beberapa tambahan yang saya punya selain itu. Yang pertama ini versi, sekali lihat sih kayak ini versi Jepang ya. Cuman ini versi Mandarin. Saya taunya sih gitu pas belinya. Saya nggak tahu versi Cina, Taiwan atau apa, just versi Mandarin namanya, kata orang yang jualnya. Lalu ada versi Malaysia yang saya nggak tahu ini bajakan atau enggak, tapi katanya bajakan sih karena di Malaysia udah nggak ada penerbit resmi One Piece ya. Lalu ada versi Perancis yang mana merupakan tempat di mana penjualan One Piece terbesar kedua setelah Jepang ya di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada versi Korea. Ya, sejauh ini saya punya 7 versi atau 7 bahasa ya. One Piece, Indonesia, Jepang, Inggris, Mandarin, Malaysia, Perancis, dan Korea. Sekarang kita lihat perbedaan masing-masing negara dengan versi yang saya punya ya. Pertama, kalau ini udah pasti sih yang Jepang, Inggris, Indonesia ya. Di sini saya ambil volume 1, 2, 3 dari Indonesia. Yang Jepang saya cuma punya volume 2 sih yang bagian awal. Kalau yang Inggris saya juga punya 1, 2, 3. Di sini kita lihat, coba kita lihat perbedaannya ya. Indonesia dan Inggris. Gambar sudah pasti sama karena itu memang sumbernya. Di sini berbeda adalah pemakaian logonya, agak beda anunya ya, latar warnanya. Sini warna belakang latarnya kayak lebih gelap, lebih kelihatan jelas latarnya, dan di belakang tulisannya ada warna-warna kuning. Sedangkan ini lebih cerah ya, belakangnya terlalu putih jadi kita nggak bisa terlalu lihat belakangnya. Lalu perbedaan lainnya ada di volume, tulisan volume. Yang ini volume atas, volume 1 dengan gambar tengkorak mengelilinginya. Sedangkan yang versi Inggris, Viz Media, gambar 1 tulisannya besar banget di pojok kanan bawah ya. Sama-sama ada tulisan pengarang Eiichiro Oda, dengan tambahan yang versi Inggris ada tulisan Shonen Jump Manga. Lalu versi belakang sama-sama ada deskripsi volume. Cuman yang versi Inggris lebih lengkap dan ada tambahan gambar ya. Jadi kayak lebih rame gitu. Sedangkan Indonesia lebih simple. Kalau dari segi ketebalan ya sama seperti volume-volume ataupun judul-judul lain yang pernah saya kasih lihat perbedaannya. Drastis perbedaannya. Baik dari segi ukuran maupun ketebalan ya. Dikarenakan ya kertasnya ya. Ini kertas koran.
Dan suka atau tidak suka, ini versinya kayaknya lebih baru karena harganya 25.000, yang otomatis kertas korannya lebih buruk daripada kertas koran yang zaman dulu. Perbedaannya juga di versi Indonesia nggak ada kata-katanya Oda ya, sedangkan versi Inggris ada kata-katanya Oda. Sama seperti tankobon ada dimasukkan kata-katanya Oda. Sayangnya di Indonesia nggak ada. Tapi di volume-volume terbaru saya lihat udah ada, jadi ada peningkatan lumayan bagus. Ini versi Inggris jauh lebih cerah daripada yang versi Indonesia, gambarnya ya. Bahkan dari video pun kelihatan jelas. Lanjut ke volume 2-nya. Nah, di sini kita punya tiga-tiganya. Volume versi Indonesia, Jepang, dan Inggris. Kalau dari segi warna lebih mendekat yang versi Indonesia sih daripada versi Inggris yang dari sumbernya originalnya. Hijaunya lumayan lebih mirip yang Indonesia ya. Sedangkan yang Inggris hijaunya agak terlalu terang. Bahkan bukan cuma latarnya sih, gambar keseluruhannya lebih terang yang versi Inggris saya rasa ya. Tapi gambar lebih tajam yang versi Jepang saya rasa. Ya susah sih untuk ngalahin original. Indonesia paling buram saya rasa gambarnya. Dan dari belakang, Indonesia persis seperti mengikuti yang versi Jepang ya, polos, tapi lebih lengkap di Indonesia karena ada sedikit deskripsinya. Sedangkan Jepang sama sekali tidak ada, cuma ada nomor ISBN, barcode, harga, dan semacamnya. Sedangkan versi Inggris jauh lebih lengkap lagi karena ada gambar dan deskripsi lebih panjang. Dari ketebalan, yang Inggris dan Jepang nggak terlalu beda jauh. Yang beda jauh cuma Indonesia ya. Dan sedangkan dari ketinggian, Indonesia dan Jepang juga nggak terlalu beda jauh. Baik dari segi ukuran lebar juga malah sama kalau lebar. Yang Jepang cuma agak lebih tinggi sedikit. Bedanya ya terletak di jaketnya ya, jaket cover. Itu aja sih bedanya. Sedangkan untuk yang volume 3, saya rasa nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Cuman yang volume 3 ini terbitan lama, jadi kertas korannya walaupun lama tapi lumayan bagus dibandingkan yang volume 1. Yang komik lama itu ada tanda begininya ya. Orange-nya masih ada tulisan Alex Medianya yang zaman dulu. Dan seperti yang bisa kita lihat, tulisan volumenya juga jauh lebih besar daripada yang sekarang ya. Itu perbedaan yang Indonesia, Inggris, dan Jepang. Sekarang kita fokuskan untuk ke terbitan selain 3 ini. Pertama ada versi Mandarin ya. Versi Mandarin ini volume 90. Jadi kita ambil contohnya dari 3 volume tadi. Kebetulan karena Jepang, Inggris, dan Indonesia saya lumayan lengkap, jadi ya bisa saya bandingkan dengan semua volume yang ada ya, yang volume selain 3 bahasa itu. Pertama volume 90 Mandarin, ini volume 90 Indonesia, lalu volume 90 Jepang, dan volume 90 volume 90 Inggris. Ini pertama dari segi warna bedanya dikit-dikit doang ya. Yang original itu ini saya suka bingung karena tulisannya mirip karena kanji ya. Yang original ini sedikit lebih coklatnya sedikit lebih cerah gitu daripada yang versi Mandarin. Tapi dari ketebalan, yang versi Mandarin ini lebih tebal daripada yang versi Jepang ya. Dan lebih pendek juga. Yang Mandarin ini kayaknya tingginya sama kayak yang versi Indonesia. Yep, sama persis. Jadi kalau nanti
One Piece volume 99 terbit yang pakai book paper, kemungkinan kayak gini sih, walaupun nggak bakal setebal ini, tapi udah kalau ukuran ini persis. Kalau dibandingkan Indonesia dengan Mandarin, masih lebih cerah yang Mandarin ya, Indonesia yang gelap banget. Dan sedangkan kalau dibandingkan dengan yang versi Inggris, beda sendiri warnanya saya rasa. Tapi kalau dibandingkan dengan versi Jepangnya lagi, lebih mendekati. Jadi agak apa ya, setiap negara beda-beda semua tone warnanya. Kalau kita lihat pedatan begini, paling tebal tentu bahasa Inggris, lalu ada Mandarin, Jepang, dan yang paling tipis Indonesia. Sedangkan dari belakang ketiga ini sama ya, yang unik cuma yang Inggris ini ada deskripsinya dan ada salah satu color patch yang ada dalam volume ini ditaruh di belakang sebagai tambahannya, dan saya rasa itu cukup bagus. Oke. Itu versi Mandarin dengan versi lainnya. Selanjutnya yang versi Malaysia. Bentar, dan saya lupa. Yang versi Mandarin ini juga pakai jaket ya. Cuman beda warna di sini dengan yang versi Jepang. Yang versi Jepang rata-rata itu krem gitu. Sedangkan yang Mandarin ini dalamnya warna biru. Tapi kalau masalah kertas nggak kalah mereka dengan yang versi Jepang. Selanjutnya yang volume 97 versi Malaysia. Ini yang versi Indonesia. Ini yang versi Inggris. Dan ini yang versi Jepang original. Kalau dari warna kayaknya paling mendekati di antara semua adalah yang versi Indonesia ya. Warnanya udah hampir mirip, walaupun masih ada sedikit perbedaan. Dimana kalau diperhatikan baik-baik, yang versi Jepang masih sedikit lebih cerah daripada Indonesia ya. Baik dari segi warna maupun ketajaman gambar. Tapi Indonesia ini udah lumayan meningkat sih ketajaman gambarnya dibandingkan yang volume-volume dulu. Belakang tetap sama. Lalu kalau dibandingkan dengan yang versi Malaysia, jauh banget beda warnanya. Ini merahnya merah yang tajam ya, sedangkan ini merahnya kayak merah yang luntur. Mungkin karena bajakan jadi begitu. Dan kalau dibandingkan dengan versi Inggris sama sekali nggak ada warna ungunya. Mereka merah full ya, nggak terlalu mengikuti yang versi Jepangnya. Belakangnya seperti biasa ada tambahan color patch yang ada dalam volume ini. Dan walaupun bajakan, tapi yang versi Malaysia ini juga pakai jaket. Tapi dalamnya warna abu-abu. Dan untuk masalah kertas, kertasnya agak tembus-tembus juga ya. Yang bikin kelihatan kalau ini bajakan sih, dari font-font tulisannya saya rasa agak berantakan ya. Ada yang tebal, ada yang kecil, ada yang tipis, tidak menentu. Tapi kalau ketajaman gambar saya rasa walaupun sulit, tapi saya akui lebih bagus daripada yang versi Indonesia ketajaman gambarnya. Aduh. Indonesia masih agak buram-buram nih. Ditambah dengan parahnya tembus kertas korannya, jadi lihat yang kertas korannya parah banget. Jadi kalau kita lihat nanti yang volume 99, semoga meningkat ya kualitasnya, semoga aja. Lalu selanjutnya ada yang versi Perancis tadi. Ini versi Glenat, penerbitnya ini Glenat. Yang Indonesianya ini. Yang versi Jepangnya ini. Dan versi Inggrisnya ini.
Di antara yang lain ini yang paling kayaknya warnanya paling mirip satu sama lain ya. Agak sulit dibedakan. Kalau kita urutkan seperti ini, berarti ini urutannya. Yang versi Prancis ini sedikit lebih tinggi daripada yang versi Jepang, tapi sedikit lebih tipis juga. Kalau dari harga, mereka harganya berapa nih? Saya nggak bisa baca harganya. Saya nggak tahu cara baca harga dari di Perancis ya. Dan bagian belakangnya beda sendiri ya versi Perancis. Mereka warna hitam bagian belakangnya. Dan spannya juga mereka warna hijau hitam. Beda dengan yang lain. Ini Indonesia ikutin Jepang putih. Sedangkan yang Inggris ngikutin warna utama latarnya ungu. Dan versi Prancis juga ada jaketnya. Tapi dalamnya warna hijau. Dari segi kertasnya bagus. Saya nggak lihat tembus sesuatu yang tembus ya. Kertasnya bagus banget, nggak tembus sama sekali. Sama ke Jepang ya, jaket. Dan kita ke volume yang terakhir yang saya punya, yang versi impor, yaitu versi Korea. Hanguk version. Ini versi Indonesia-nya, ini versi Jepangnya, dan ini versi Inggris. Kalau saya lihat sekilas dari sini, yang paling mirip dari semuanya adalah ini ya, volume 983 ini. Hampir semua warnanya sama, cuma dengan perbedaan ketajaman yang sedikit-sedikit beda. Tapi latar-latarnya lumayan sama, kecuali yang Inggris ya, agak beda sendiri warna pinknya. Tapi kalau yang Korea dengan Jepang ini hampir mirip banget, hampir kembar ya. Yang beda cuma ukuran sama tulisannya. Kalau kita urutkan dari samping, yang versi Korea ini ukurannya sama, tinggi sama yang Fish, tapi sedikit lebih tipis, tapi masih lebih tebal daripada yang versi Jepang. Kalau dari belakang, mereka ngikutin Jepang ya, persis. Dan Inggris seperti biasa, ada color patch-nya. Tapi kalau ditanya misalnya saya suruh pilih mana beli yang versi Inggris atau yang Korea, saya bakal pasti pilih yang Korea. Pertama, walaupun size-nya sama, yang Korea harganya jauh lebih murah. Yang Inggris harganya $10 ya, kisaran 150 ribuan. Sedangkan yang Korea harganya 5 ribuan, kisaran 50 ribu sampai 60 ribuan. Jadi harganya sepertiga dan sangat mendekati harga komik Indonesia ya. Tapi ukurannya seukuran dengan Fish. Plus mereka juga punya jaket dan dalamnya putih. Jadi semua versi kecuali Indonesia dan Inggris itu punya jaket ya. Bahkan yang versi bajakannya Malaysia. Yang nggak punya cuma versi Inggris sama Indonesia aja. Saya nggak tahu sih negara lain ada jaketnya juga atau enggak. Tapi sejauh yang saya punya cuma dua ini yang nggak ada jaketnya. Dan itu agak disayangkan ya. Dari segi kertas juga yang Korea ini bagus banget. Nggak nembus. Oke, itu dia tadi semua perbedaan-perbedaan komik dari berbagai negara ya. Sekarang saya memperlihatkan versi atau volume terbaru dari Inggris, Indonesia maupun yang Jepang. Inggris dan Indonesia ya. Sekalian aja yang Jepang versi volume 98 juga. Ini volume terbaru di Inggris dan Indonesia. Di volume selanjutnya Indonesia, volume 99 bakal jadi book paper katanya. Jadi saya nggak sabar lihat perubahannya ya. Dibilang suka sih nggak juga, karena saya lebih milih dicetak ulang dari volume 1 sih, supaya
semuanya selaras ya. Dan kalau yang versi yang ini udah terlanjur, mending dilanjut aja koran. Tapi ya editornya berkata begitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gambarnya udah tajam ya yang sekarang, ditambah cover dalam dari jaketnya sekarang dimasukin ke bagian belakang di Indonesia, dan udah ada kata-katanya udah juga dimasukin. Jadi dari segi kualitas konten bertambah ya. Nah, yang versi Inggris saya baru baca sampai sini. Mereka nggak masukin yang konten dalam, gambar cover dalam, tapi dimasukin dari dulu dimasukin tetap sih yang kata-katanya udah di setiap volumenya. Ya, ini volume terbaru dari Inggris dan Jepang, dari Inggris dan Indonesia, tapi yang Jepang bukan yang terbaru ya. Yang terbaru di Jepang itu ini volume 101. Jadi mereka beda 3 volume ya, 99, 100 dan 101. Inggris dan Indonesia ketinggalan 3 volume dibandingkan yang versi Jepang. Jadi saya nggak sabar nunggu yang volume 99-nya dari versi Jepang maupun Indonesia-nya. Dan bicara versi volume Jepang, volume 99 sampai 101 ini lumayan unik ya, karena gambarnya menyatu. Kalau begini jadi gambar covernya bisa menyatu ya. Bukan bisa menyatu, kelihatan menyatu ya. Ini salah satu edisi spesial karena mencapai 100 volume, jadi mereka bikin cover kayak gini. Ini kelihatan bagus karena betul-betul nyambung gambarnya. Jadi yang versi Indonesia dan versi Inggris saya harap nggak ngaco ya, sampai gambarnya jadi nggak sama. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati dalam buat covernya ya. Dan yang saya khawatirkan versi Inggris ini tulisan volumenya ada di sebelah sini, jadi bisa jadi menutupi Nico Robin ya, yang mana mereka selalu lakukan di volume-volume lain juga. Dan di sini bakal menutupi Zoro, dan di sini menutupi tinjunya Frankie. Itu sih yang saya khawatirkan dari versi Inggris. Kalau Indonesia nggak bakal berpengaruh sih, karena mereka tulis volumenya di bagian atas ya, jadi nggak ngaruh banget. Jadi ya kita tunggu aja nanti gimana hasilnya. Itu tadi perbedaan-perbedaan volume dari berbagai versi negara. Sedangkan sekarang kita akan perlihatkan perbedaan dari edisi-edisi ya. Saya punya 3 edisi tambahan dari One Piece dibandingkan edisi reguler. Yaitu ada Omnibus versi Inggris, versi Jump Remix, dan One Piece Lock. Pertama Omnibus versi Inggris. Ini berisi 3 volume versi bahasa Inggris ya. Jadi versi bahasa Inggris itu digabung dalam satu buku, 3 volumenya. Dan ini. Sekarang pertanyaannya, walaupun 3 volume, kok yang ini lebih tipis ya? Jawabannya adalah perbedaan kertas. Yang 3-in-1 ini kertasnya bisa dibilang lebih murah atau lebih jelek lah ya. Walaupun dari segi kualitas gambar nggak ngaruh sih. Yang beda cuma kualitas kertasnya. Yang versi reguler jauh lebih terang daripada versi yang Omnibus ini ya. Ya nggak kelihatan di video sih. Dan yang bikin jelek sebenarnya yang Omnibus ini adalah covernya ya. Covernya cuma nyatuin gambar dari volume 1, 2, dan 3. Jadi gambarnya kepotong-potong. Kayak ini volume 1 gambarnya kepotong, volume 2 gambarnya kepotong, dan volume 3 gambarnya kepotong. Jadi agak kurang kurang enak dilihat sih covernya yang versi Omnibus Inggris ini. Saya rasa kekurangannya itu sih. Kelebihannya tentu lebih murah ini versinya, dan lebih cepat mengejarnya kalau yang ini. Tapi span-nya terlalu biasa ya, nggak spesial gitu, jadi kurang enak juga. Selanjutnya versi Jump Remix. Versi ini yang paling baru ya, yang terakhir yang keluar di Jepang. Versi ini sendiri merupakan ya bisa dibilang omnibusnya versi Jepang lah. Cuman mereka nggak ngikutin format
misalnya itu tadi 3 volume langsung ya, mereka ngikutin formatnya versus. Jadi misalnya di volume 1 ini versus bagi ya, jadi mereka bikin ceritanya sampai selesai di cerita bagi, dan volume selanjutnya versus Kuro, selanjutnya versus Don't Create, dan begitu seterusnya. Dan versi ini sebenarnya murah banget ya, harganya 499 yen. Sedangkan komik reguler One Piece di Jepang itu harganya 400 yen. Beda 100 yen, tapi isinya ini hampir 3 volume. Dan ukurannya sedikit lebih besar juga ya. Dan kalau dari saya lihat sih, kualitas kertasnya nggak jauh beda. Pasti ada sedikit perbedaan, cuman tetap nggak jauh beda. Salah satunya kekurangannya adalah covernya nggak terlalu bagus saya rasa ya. Ini kayak cuma potongan-potongan gambar dari komik disatuin jadi satu. Tapi tujuannya terbitin One Piece seperti ini adalah supaya orang yang nggak punya komik One Piece yang volume-volume awal itu bisa ngejar ya. Dan ini dengan harga yang murah dan cepat, karena ini terbitnya 2 kali sebulan. Sekarang yang terbaru itu kalau nggak salah volume 14 udah sampai di Water 7 atau CP9 ya. Jadi cepet banget. Katanya ini bakal diterbitkan sampai 24 volume. Yang mana kalau menurut saya 24 volume itu mungkin sampai pas sebelum time skip. Kalau menurut saya ya, bukan informasi resmi ini. Itu cuma menurut saya. Jadi ya, itu dia. Ada sedikit bonus di sini, ada gambar color patch-nya yang chapter 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini versi log. Kalau ini tebalnya hampir 500 halaman, ini lebih tebal lagi yaitu 900 halaman. Cuman sayangnya kertasnya nggak sebagus yang ini, makanya tebalnya hampir sama walaupun bedanya hampir 2 kali lipat. Ini formatnya mereka ngikutin yang versi magazine ya, yang Shonen Jump. Jadi besarnya sama kayak Shonen Jump. Dan mereka juga punya konten-konten bonus seperti ini, jaket volume, dan ada halaman warna yang dulunya ada di Shonen Jump ya. Kalau nggak salah, kalau salah ya maaf. Kayak gini konten-konten halaman warna yang dulu ada pas terbit pertama kali di Shonen Jump. Cuman sayangnya ini yang saya beli mungkin habis kena air, jadi kertasnya udah keras banget, udah nggak layak baca ya, dan banyak yang udah mau lepas-lepas. Jadi nanti yang saya lakukan adalah saya bakal cabut konten-konten berwarnanya ini semua untuk saya tempel dan jadikan poster. Bukunya sendiri udah nggak layak baca, keras banget, udah nggak bisa dibuka per halaman. Ini 900 halaman, isinya sampai selesai di komik di cerita Usopp ya. Yang berarti ini 5 volume, hampir 5 volume isinya. 900 halaman ya. Banyak banget. Dan yang terakhir adalah konten tambahan dari One Piece, yaitu konten-konten yang bukan isi komik ya, tapi konten tambahan untuk fans sebagai informasi tambahan yang sebenarnya nggak wajib dimiliki, tapi kalau fans ya saya rasa bakal beli sih. Seperti saya memang fans beratnya, jadi saya pasti beli. Saya punya 3 sejauh ini ya. Sebenarnya ada banyak banget konten-konten tambahan One Piece selain di manga, tapi yang saya punya cuma 3 ini. Yang pertama ada Favorite Card, lalu One Piece Magazine, dan One Piece Color Walk. Pertama yang magazine ini isinya merupakan konten-konten tentang One Piece, baik itu film, anime, maupun merchandise ya. Jadi segala hal tentang One Piece. Nah, di volume 13 One Piece Magazine volume 13 ini kita dikasih poster
dari gabungan gambar volume 99 sampai 100 tadi, 111 tadi. Jadi ini bisa saya gunting dan jadikan poster. Cuman entah kenapa saya sayang banget kalau mau gunting ini ya. Jadi sampai sekarang belum saya gunting juga. Ini konten-kontennya. Sayangnya semua dalam bahasa Jepang ya, jadi saya nggak bisa baca. Cuma bisa lihat-lihat gambarnya doang. Ini ada poster lainnya ya. Ada sketch volume chapter 1000. Sayang semuanya dalam bahasa Jepang. Dan salah satu yang paling saya suka di sini ada beberapa isinya tambahan seperti ini. Novelnya Tashigi ya, walaupun bahasa Jepang. Dan yang paling saya suka adalah chapternya Ace ya, yang digambar oleh Boichi, orang yang menggambar Dr. Stone di Shonen Jump. Cerita tentang Ace ya. Mereka ada di One Piece Magazine volume 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13. Volume 13 ini yang terakhir. Ceritanya tamat di sini ya. Oke, lalu konten tambahan kedua adalah One Piece Color Walk. Kalau Color Walk ini intinya sih adalah kumpulan color patch dari magazine maupun dari tankobon ya. Jadi mereka semua dikumpulkan di sini dan dibuat jadi satu buku. Ini ada posternya tapi panjang banget, nggak bisa saya perlihatkan semua di video ya, kepanjangan. Lalu ini juga pakai jaket ya, segede gini tapi pakai jaket. Lalu seperti saya bilang isinya adalah color patch dari berbagai dari semua color patch yang pernah muncul di Shonen Magazine, Shonen Jump, ataupun di tankobon ya, Comic One Piece. Kalau ini isinya kalau nggak salah isi color walk dari volume 8, ini kan 82 ya, dari volume sini 82 sampai 90 kalau nggak salah. Sampai 91, masuk sampai 91 ini. Yang berarti volume 92 sampai 101 mungkin di One Piece Color Walk 10 ya. Kalau ini Color Walk 9. Dan bagian belakang ada beberapa bonus seperti ini, stiker ya, yang bisa saya tempel. Cuman saya nggak cabut dulu. Ya nunggu-nunggu aja nanti mungkin. Ups. Dan konten tambahan terakhir adalah si kecil dan si tipis ini. 5 the card. Ini walaupun tipis harganya hampir sama kayak satu tankobon. Makanya saya nggak beli banyak-banyak, cuma beli ini karena memang saya suka isinya, yaitu tentang banyak laut Kaido ya. Kalau dia ukuran ini kayaknya bahkan lebih kecil daripada komik Indonesia ya. Yap, lebih pendek. Dan jauh lebih tipis karena memang halamannya cuma beberapa, cuma 20-an mungkin. Kontennya adalah data-data tentang karakter One Piece. Terutama kalau yang ini adalah versi banyak lautnya Kaido ya, Beast Pirates. Maka kontennya mereka. Di sini ada profil, ada bounty-nya, ada tingginya, ada bentuk-bentuknya, pokoknya lengkap. Masalahnya adalah bahasa Jepang, jadi saya nggak bisa baca. Cuman bisa lihat gambarnya. Dan ini ada lubang-lubang sini untuk dimasukin ke binder ya. Karena ada tempatnya memang disediakan, cuman karena saya cuma punya satu, jadi saya nggak beli binder gitu. Yap, saya rasa itu ya. Wah, nggak terasa videonya udah lebih setengah jam, lama banget. Jadi panjang banget videonya ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Mungkin di video-video selanjutnya saya bakal review komik Death Note ya, kalau sempat, karena udah keluar yang Indonesia versi short storiesnya. Mungkin bakal saya review. Jadi nantiin aja videonya di channel ini. Dan saya rasa cukup dari sini. Terima kasih telah menonton.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye bye.